selamat siang. Apa kabar nih, sahabat liputan6.com? Hai, hai. Senang sekali nih hari ini kita bisa jumpa lagi di live Instagram Liputan 6 Update. Ini versi WFH ya, Liputan 6 Update-nya. Jadi kalau biasanya kalian lihat kita lagi ada di studio, kali ini di tengah PPKM darurat, kita semua WFH dulu deh gitu ya. Jadi nggak masalah lah ya. Kalau settingannya agak-agak santuy gini. Hai hai, ini dari mana aja sih yang nonton? Boleh dong di komen. Oh by the way ini aku mau cek suara juga. Jadi kalau misalnya suara aku ada gangguan atau misalnya kurang kencang gitu ya, boleh di komen ya. Waalaikumsalam, salam penyekatan, salam penyekatan. Ini boleh juga nih dibagi ceritanya yang masih WFH mungkin eh, hari ini gimana sih perjalanannya dari rumah menuju kantor? Berapa kali ketemu sama penyekatan? Apakah kemudian bisa sukses sampai di kantor? Karena memang belakangan ini penyekatan makin menyebar gitu ya di berbagai titik, kemudian juga makin ketat. Suaranya jelas, makasih. Yes. Jadi boleh mungkin di-share. Ini ada yang dari Bandung, Jakarta, Jawa Tengah, Cijantung, Bekasi, Malang. Yes, halo semuanya. Terima kasih ya sudah nonton. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih? Mungkin dari sesuai judulnya juga teman-teman udah lihat di sini. Kita akan membahas mengenai kondisi relawan COVID-19 di tengah puncak pandemi. Ya kan, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia sudah mencapai kasus harian dengan rekor baru, ya, ini mencapai 30.000 kasus lebih begitu. Jadi beberapa vaskes atau fasilitas kesehatan ini juga semakin penuh, bahkan sudah ada yang tidak sanggup lagi menampung pasien. Nah, ini kita juga akan ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan, saya bacakan dulu, Prasetyo Nuharjanto. Ini merupakan beliau merupakan ketua Subbidang Pelatihan Bidang Koordinasi Relawan atau BKR Satgas COVID-19. Nah, kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan Korlip saya. Di sini ada Mas Lukman yang akan bergabung mengenai respon pemerintah terhadap puncak COVID dan juga fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Apakah kita sanggup seperti yang digadang-gadang pemerintah? Katanya kita masih sanggup. Apakah benar di lapangan seperti itu? Nanti kita ngobrol banyak ya. Maaf, ini dengan Kak siapa namanya? Oh, halo, dengan Nadia Laras. Aku sudah memperkenalkan diri belum ya? Lupa. Saya dengan Nadia Laras, teman-teman. Nah, kita ini dulu ya. Kita undang dulu Mas Pras untuk masuk di sini. Sebentar, sambil saya ngecek apakah Mas Pras sudah siap. Boleh juga dong teman-teman nih yang mau share-share ceritanya. Iya, salam sehat juga. Buat teman-teman yang mau share cerita WFH-nya atau yang masih WFO atau yang selang-seling gitu ya, ada juga kan. Ini gimana sih di jalan? Apakah melihat kondisi jalan raya ini sudah lengang begitu, atau sempat juga sih kemarin ada yang update gitu ya di jalan tol dalam kota di Jakarta itu ternyata padat merayap, justru macet gitu. Nah, ini sudah hadir Mas Pras di sini. Mana ya? Oh, ini dia. Halo, Mas Pras, apa kabar? Selamat siang Mbak Nadia, kabar baik, puji Tuhan sehat. Iya, sini kita ketemu lagi Mas Pras karena sebelumnya kita juga sebenarnya udah ngobrol banyak nih ya mengenai relawan COVID-19. Tapi Benar Mbak? mengingat kondisi peningkatan kasus positif ini makin tajam angkanya gitu kan.
Sebelumnya saja ini kita sudah kekurangan relawan. Bagaimana kemudian sekarang di tengah tingginya kasus COVID-19, kondisi di lapangan ini seperti apa, Mas? Baik, selamat siang Mbak Nadia, teman-teman semua. Pertama kita tentu prihatin ya, bahwa dalam 10 hari terakhir kita mencetak angka kasus baru di atas perkiraan angka, yaitu di atas 25.000, bahkan terakhir kemarin hampir 40.000 atau di angka 38.000. Keadaan ini memang terus terang hampir pasti di luar dugaan kita semua bahwa akan pecah bom ini di sekitar awal Juli dan akan diduga baru akan berakhir sampai pertengahan Agustus. Relawan tentu ada di mana-mana sebetulnya. Terus terang kami dari bidang koordinasi relawan selama ini lebih mengkoordinir relawan-relawan yang selama ini kami rekrut, baik itu secara online maupun kami sudah berikan pelatihan secara offline di beberapa daerah. Namun kami juga memantau, melihat banyak sekali relawan-relawan dari berbagai komponen masyarakat yang sudah terlibat langsung. Bahkan mereka sudah bekerja di atas tuntutan mereka sebagai seorang relawan. Teman-teman pasti sudah membaca bagaimana kemarin misalnya kasus di Ciamis ya, sejumlah relawan yang harus memulasarkan jenazah sampai kecapean tidur di tengah jalan dan sebagainya. Itu adalah partisipasi masyarakat yang harus kita patut syukuri di tengah kondisi yang serba chaos. Di kami sendiri terus terang dari sejumlah relawan sekitar 32.000 relawan yang sempat pernah kami berikan pelatihan dasar tentang COVID, kami juga menyiapkan beberapa program Mbak Nadia untuk mendukung kegiatan seperti ini. Baik, Mas Pras, ini mungkin juga banyak yang penasaran. Sebenarnya relawan dengan background apa sih yang paling dibutuhkan saat ini? Karena ada beberapa yang ingin mengajukan begitu ya, atau bergabung, tapi menyatakan bahwasanya, saya kan nggak punya background kesehatan gitu. Sebenarnya boleh atau enggak sih relawan di luar nakes begitu bergabung? Baik, sejak Maret tahun lalu sebetulnya bidang koordinasi relawan sudah membuka kesempatan seluruh komponen masyarakat menjadi relawan, yang mana kami bagi dua. Memang ada relawan medis dan non medis gitu. Medis ini biasanya kita rekrut, kami merekrut dari misalnya lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah kesehatan, para dokter, perawat, bidan dan sebagainya, yang mereka kita berikan pelatihan dasar sebelum diterjunkan ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit darurat COVID-19. Sedangkan untuk yang relawan non medis itu selama ini kita lebih banyak terjunkan mereka untuk melakukan sosialisasi pendampingan masyarakat. Artinya kalau ditanyakan apa sih sebenarnya persyaratan minimal, yang paling penting sebenarnya adalah niat untuk berbagi, begitu aja. Artinya kita semua sangat yakin seluruh elemen masyarakat punya peran melakukan ini. Nanti saya akan ceritakan apa saja yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena sekali lagi dengan kondisi seperti sekarang bukan hanya tenaga medis, kita butuh orang yang membantu pemulasaran jenazah, membantu penanganan warga yang isoman di rumah, bahkan ternyata sekarang banyak yang kejadian mereka meninggal di rumah. Bagaimana juga mengkoordinir plasma konvalesen misalnya, donor plasma konvalesen itu bisa dilakukan teman-teman non-medis. Sehingga sekali lagi kami sangat terbuka memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat terlibat. Dan kami dari bidang koordinasi relawan, teman-teman bisa nanti mendaftarkan secara online untuk kami berikan bekal dasar kerelawanan atau pengenalan COVID-19. Kira-kira seperti itu Mbak Nadia. Baik, yang penting memang niat ya, niat untuk berbagi, kemudian ikhlas begitu ya, karena namanya relawan ya pasti nggak dibayar ya, Mas Pras ya. Iya, basisnya harus seperti itu, Mbak. Jadi memang patut kita apresiasi ini para relawan yang sudah bergabung hingga saat ini, jumlahnya memang sudah ribuan ya, tapi bisa dibilang masih kurang begitu, Mas Pras. Iya, karena memang terus terang di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka-mereka yang sudah kami latih mungkin saja karena selama ini masing-masing institusi yang membutuhkan belum punya koneksi langsung ya. Ada beberapa yang sudah punya koneksi langsung, itu bisa kami langsung supply data-data relawan untuk mereka pergunakan. Tetapi kalau yang memang belum, akhirnya para relawan itu senantiasa kami dorong terlibat di level terbawah begitu ya, di lingkungan RT, RW, kelurahan, untuk mereka mau terlibat. Apalagi sekarang sekali lagi dalam kondisi darurat, peran mereka sangat penting begitu untuk membantu memantau
mengusahakan ambulan, memantau warga yang isoman, kemudian memberikan arahan-arahan bagaimana PPKM darurat ini bisa efektif di masyarakat dan sebagainya. Karena balik lagi tantangannya banyak sekali Mbak. Akhirnya para stakeholder juga diperlukan saling kerjasama yang sangat baik di antara stakeholder tersebut. Mas Pras, ini juga ada muncul pertanyaan jadinya. Karena relawan ini memang yang paling erat gitu kontaknya dengan para pasien COVID-19, ada berapa banyak relawan hingga saat ini yang terpapar virus COVID? Virus corona maksudnya. Jujur Mbak, kami nggak punya data persis soal itu karena balik lagi kondisi sekarang sudah sangat chaos ya. Kami nggak punya data sebenarnya berapa relawan yang sebenarnya terdata di kami dan sudah terpapar COVID-19. Tetapi kemudian balik lagi prinsipnya kami masih punya optimisme bahwa teman-teman yang bekerja di lapangan, sekali lagi mungkin karena mereka tidak melaporkan dan sebagainya, itu siap untuk terus diterjunkan di institusi-institusi yang membutuhkan. Saat ini sudah mulai banyak misalnya beberapa kelurahan, beberapa rumah sakit yang memerlukan tenaga-tenaga dari mulai supir ambulan, dari mulai pemulasaran jenazah, atau mungkin pemantauan isolasi mandiri. Kepada mereka lah kami ingin mendorong agar tetap mau atau bersedia melakukan tugas itu semua. Selanjutnya, berarti ini kan tugas relawan tidak mudah, sama sekali tidak mudah, sama dengan nakes juga mereka sedang berjuang. Tapi kemudian adakah dukungan lain dari relawan untuk para nakes yang sedang berjuang sekarang, misalnya program-program yang telah dibentuk bersama dengan BKR? Iya, Mbak Nadia. Jadi selama di dalam BKR sendiri ada satu bidang namanya di bidang kesehatan, di mana salah satu layanan program yang diberikan adalah pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial ini sebetulnya kami jajaki, kami mulai di rumah sakit darurat yang terbesar yaitu di RSDC Wisma Atlet, di mana salah satu programnya adalah kami memberikan layanan pendampingan psikososial bagi tenaga kesehatan maupun bagi pasien. Karena seperti kita tahu Mbak, bahwa COVID-19 itu yang diserang pertama sebenarnya soal mental seseorang ya, psikologi seseorang. Mereka merasa, kebetulan saya penyintas, jadi saya pernah mengalami itu semua. Perasaan malu, perasaan tertekan, perasaan mental dan sebagainya, itu yang ditekan, sehingga kami di BKR punya program pendampingan psikososial. Ini tidak saja bagi pasien yang membutuhkan, tetapi juga bagi para tenaga kesehatan. Karena kita tahu mereka sangat stres, bekerja mungkin hampir 24 jam satu hari untuk bisa melayani pasien. Dan karena itu beberapa programnya, misalnya kami mengadakan program nonton bareng, kemudian misalnya games, itu bagi tenaga-tenaga kesehatan supaya mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Itu yang saya bilang tadi, bahwa relawan itu sebetulnya kita semua, elemen masyarakat, bisa melakukan apapun kok. Saya melihat kemarin misalnya di salah satu sosial media, ada yang menawarkan laundry gratis, ada yang menawarkan antar jemput mereka ke kos-kosan bagi tenaga kesehatan. Bagi saya ini adalah wujud kerelawanan yang sesungguhnya, begitu Mbak. BKR lebih mengkoordinir beberapa hal yang memang mungkin secara formal kami memfasilitasi pelatihan dasar, memfasilitasi informasi dan sebagainya. Tetapi saya rasa masyarakat sangat-sangat sudah melakukan hal yang terbaik dalam hal itu tadi, memberikan layanan-layanan yang spontan, tetapi itu sebenarnya sangat diperlukan bagi mereka. Dan kembali ke layanan pendampingan psikososial tadi, kami melihatnya it works gitu ya. Ini ternyata efektif karena ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan itu. Kami punya kontak layanan yang bisa dihubungi khususnya bagi pasien yang mengalami tekanan psikologis tentang penyakitnya, tenaga kesehatan yang stres dan sebagainya untuk menghadapi kondisi seperti ini. Setiap hari mereka harus mendengarkan kematian, tambah pasien yang jumlahnya ribuan dan sebagainya. Ini juga sangat penting. Benar banget, karena belum lama ini mungkin Mas Pras juga sempat lihat mungkin di media sosial ada gambar nakes, entah itu relawan atau itu nakes, tapi pakai baju APD lengkap gitu, lagi main bola di Wisma Atlet. Itu lihatnya aja udah potek hati aku gitu loh Mas. Betul ya, akhirnya banyak yang mencari hiburan-hiburan seperti itu ya, dan itu
sekali lagi BKR juga mengambil peran, kami memfasilitasi yaitu yang saya sebut tadi nonton bareng, kita kumpul bareng lewat online, lalu ada door prize dan sebagainya. Minimal memastikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri, ada sejumlah orang di anak bangsa ini yang juga memikirkan keseharian mereka. Betul, dan mentalnya nomor satu harus dijaga ya. Dan ini juga mungkin Betul. jadi semua masyarakat ya, lini masyarakat, bahwa kesehatan mental juga nggak kalah penting. Yes. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal program psikososial. Ini ada rencana keterlibatan relawan lain dalam waktu dekat, apa yang akan dilakukan, program-program lain? Iya, dalam waktu dekat kami sedang menguatkan menguatkan fungsi relawan di PPKM Mikro, di mana mereka akan kami tempatkan di RT RW yang seperti saya bilang tadi. Kami akan coba distribusikan kerjasama dengan kelurahan seluruh prioritasnya Jawa dan Bali. Kami sudah hitung sekitar ada 7.000 begitu ya, yang akan kami distribusikan. Kami punya database para relawan. Para relawan itu kemudian datanya akan kami sebar ke lokasi domisili mereka. Jadi kami tidak memindahkan tugas mereka, tapi mereka bekerja di daerahnya sendiri. Lalu dengan program-program dukungan-dukungan program seperti misalnya flyer, masker, atau mungkin face shield, kemudian alat-alat kesehatan sederhana lainnya seperti oximeter, termogan dan sebagainya, itu kami bekali kepada mereka untuk setidaknya membantu melakukan langkah-langkah pertama yang bisa dilakukan terhadap masyarakat yang ada di desa itu. Yang kedua, dalam waktu dekat kami juga sudah bekerja sama dengan PMI, akan segera dilakukan, yaitu program tentang koordinasi pendonor plasma konvalesen. Mungkin Mbak Nadia dan teman-teman semua hampir setiap hari melihat di sosmed kebutuhan plasma konvalesen yang luar biasa sulitnya didapatkan. Karena memang walaupun angka kesembuhan kita sekitar 90%, tetapi toh mencari donor plasma konvalesen dari para penyintas juga tidak mudah, karena syaratnya juga memang cukup sulit begitu ya. Artinya kalau saya bisa sebut misalnya harus orang yang dulu sakit sedang dan berat. Jadi kalau OTG maupun gejala ringan itu nggak bisa menjadi pendonor karena plasmanya tidak mengandung titer antibody yang cukup baik. Lalu kemudian dia juga tidak punya komorbid, usianya antara 18 sampai 55, diutamakan laki-laki ataupun kalau belum perempuan belum pernah hamil dan sebagainya. Nah, fungsi relawan akan mencoba mencari data para penyintas-penyintas yang memenuhi kualifikasi untuk berdonor, karena memang dianggap donor plasma konvalesen ini cukup efektif gitu ya. Dan sekali lagi ada kebutuhan ribuan. Dan sementara kami kemarin sudah sepakat baru saja rapat dengan PMI Pusat, ada 16 unit transfusi darah yang akan memfasilitasi ini, didukung oleh para relawan yang ada di kami. Dan yang terakhir dari BKR juga membuka kesempatan kepada kelompok-kelompok komunitas masyarakat, ormas maupun asosiasi-asosiasi profesional, kalau membutuhkan semacam training pelatihan pengenalan tentang COVID dan kerelawanan, itu bisa menghubungi kami supaya kita bisa range waktunya. Kita mengundang semua elemen masyarakat untuk terlibat. Karena untuk mengundang mereka menjadi relawan, setidaknya mereka harus tahu COVID itu seperti apa, risikonya seperti apa, dan fungsi kerelawanan seperti apa yang bisa dilakukan teman-teman dari ormas, dari asosiasi, maupun dari kelompok-kelompok komunitas yang lainnya. Itu Mbak, sementara gambaran yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Baik, artinya Mas Pras ini menjadi relawan perlu dedikasi juga ya, karena memang ada banyak sekali program kerja yang nantinya akan dijalani oleh para relawan. Lantas kemudian pertanyaannya, jaminan kesehatan dan juga pasokan logistik bagi relawan ini seperti apa, Mas Pras? Iya, selama ini ada donatur yang memfasilitasi para relawan-relawan ini untuk BPJS ketenagakerjaan, di mana mereka dilindungi untuk kecelakaan kerja dan kematian. Artinya walaupun ini mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi mereka diberikan perlindungan BPJS ketenagakerjaan khususnya untuk kecelakaan kerja dan kematian. Artinya kecelakaan kerja seluruh pangan itu dilindungi oleh asuransi tersebut. Dan dukungan yang lainnya ya tentu dukungan-dukungan operasional, mereka memang tidak mendapatkan upah atau honor ya, tetapi dukungan-dukungan operasional setidaknya seperti pulsa dan sebagainya itu disupport, terutama tentang alat-alat kesehatan yang melindungi mereka sendiri. Itu. Baik, terakhir
terakhir Mas Pras, ini pertanyaannya harapan BKR, harapan Anda pribadi bagi para stakeholders untuk mendukung kegiatan relawan ini seperti apa? Mbak Nadia, dalam kondisi pandemi seperti ini, stakeholdernya tentu sudah tidak lagi di pemerintah, BNPB maupun Satgas. Saya sangat meyakini kita semua, seluruh masyarakat adalah stakeholders. Dukungan dari masyarakat yang mulai sederhana saja, lakukan protokol kesehatan secara ketat, stay at home, kemudian juga memberikan bantuan-bantuan yang apa yang bisa dilakukan. Ya. Sekali lagi, inisiatif sederhana yang saya baca di sosmed sangat-sangat menginspirasi ya, laundry, cuci antar jemput, kemudian misalnya memberikan pendampingan atau mengirim makanan kepada tenaga kesehatan dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk kerelawanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan bagi pemerintah tentu kita berharap bahwa kolaborasi yang selama ini dilakukan antara Kementerian Kesehatan, BNPB, Satgas itu terus ditingkatkan, karena memang sekali lagi ini adalah kolaborasi yang pertama kali, tidak pernah ada yang siap dengan kondisi seperti hari ini. Tetapi toh ini yang paling penting adalah seluruh niat baik kita dijadikan satu dalam kolaborasi yang lebih efektif, koordinasi yang lebih efektif. Mudah-mudahan bangsa ini cepat keluar dari pandemi COVID-19. Saya rasa itu aja sih, Mbak Nadia. Yes, kita doa bersama-sama ya, Mas Pras. Semoga karena kita juga sudah lelah gitu ya semuanya. Pasti, Mbak. Cepat berakhir. Pasti. Kalau gitu, buat teman-teman semua, jangan lupa stay at home ya selama PPKM darurat ini. Mas Pras juga sehat-sehat terus. Itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih Mbak Nadia. Mbak Nadia juga. Salam buat teman-teman semua di liputan6.com. Oke. Selamat siang. Bye-bye. Selamat siang, Mas Pras. Terima kasih. Yes, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama dengan BKR atau Bidang Koordinasi Relawan Satgas COVID-19. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai Vaskes di Indonesia. Mampukah kemudian Vaskes kita mengatasi puncak COVID-19, puncak pandemi COVID. Ini kita sebentar lagi akan bergabung bersama dengan Mas Lukman di sini. Saya send request dulu. Mas Lukman adalah Korlip liputan6.com. Nah, ini dia orangnya sudah muncul. Halo Mas Lukman, apa kabar? Halo Nat, apa kabar Nat? Baik. Mas Lukman lagi WFH kan ya? Iya nih, WFH nih. Wah, sehat-sehat kan Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Nat? Lagi di rumah ya? Di rumah juga, alhamdulillah. Sebuah privilege ya, bisa dibilang kalau orang-orang yang bisa WFH, karena memang masih banyak juga nih di jalanan yang lalu lalang sampai harus dilakukan penyekatan. Nah, tapi kita nggak akan ngomongin soal penyekatan. Hari ini kita akan ngomongin soal Vaskes di Indonesia dan juga puncak COVID-19. Sebelumnya nih Mas Lukman, mungkin kita juga tahu ya sama-sama nih, pemerintah ini kan memang didesak oleh masyarakat untuk minta maaf begitu atas kegagalan penanganan pandemi. Kemudian juga ada yang mendesak pemerintah meminta bantuan negara lain gitu. Tapi pemerintah pusat dari jajaran menteri itu menyatakan Indonesia ini masih mampu gitu. Tepatkah kemudian hal tersebut melihat kondisinya di lapangan, Mas Lukman? Ya, memang ini dalam beberapa pekan ya, selama sebulan ini COVID-19 ini sudah menjadi headline kita. Memang pertama karena kasus yang terus meningkat, bahkan angka terakhir itu 38.000 ya, 38.000 kasus. Nah, ini sebenarnya angka yang cukup mengerikan gitu. Mengingatkan sebelumnya juga Menko Maritim Pak Luhut juga sudah menyatakan bahwa memang tidak menutup kemungkinan di angka 40.000 nanti kita akan meminta bantuan kepada negara luar gitu. Nah, dia mention Cina dan Singapura, juga Jepang gitu. Nah, memang yang ironis gitu, Nat, dalam kondisi kayak gini justru malah kita memberikan bantuan 2.000 oksigen gitu yang memang menjadi viral di masyarakat dan ini jadi polemik. Memang ya satu sisi ini bagian dari mungkin dari politik diplomasi gitu kan, ibaratnya dalam apalagi ini urusannya ini sudah menjadi pandemi global. Namun yang harus lebih ditekankan adalah bagaimana national interest kita gitu. Nah, kita melihat di mana-mana antrian tabung yang cukup besar, lalu cukup panjang di mana-mana, bahkan beberapa sudah menyatakan ketidaksanggupannya untuk
memenuhi kebutuhan gitu dalam beberapa Mm-mm. distributor. Yang harus ditekankan justru sebenarnya bagaimana pemerintah lebih menyoroti dan menekankan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu gitu. Nah, kayak gitu sih, Nat. Kita melihatnya seperti itu dan memang harus ditekankan bahwa urusan minta maaf yang kita soroti memang dari sekarang adalah ketidakseriusan pemerintah ya. Kita melihat sejak awal mungkin kalau Nadia ingat bahwa ketika pandemi ini masuk dan itu bagaimana respon dari para stakeholder yang terkesan tidak menanggapi serius sehingga akhirnya uh, di awal-awal masuknya kasus COVID-19 di Indonesia itu begitu besar gitu ketika masuk. Nah, seperti itu sih, Nat. Nah, ketika ada tuntutan untuk meminta maaf, ya kenapa tidak dilakukan? Nah, pemerintah secara sisi juga mengakui kesalahan tersebut dan juga tanpa harus melakukan upaya penuh gitu dalam terus melakukan penanganan seperti tetap menambah kapasitas rumah sakit, lalu juga meningkatkan vaksin karena memang target 2 juta sehari ini bukan target main-main gitu. Jadi tidak hanya sekedar target yang menjadi lip service gitu, tapi juga harus dijadikan sebagai hal yang benar-benar eksekusi yang tepat gitu. Seperti itu, Nat. Artinya mendibang apa Nah, namanya kritik yang begitu pedas dari pihak mahasiswa dengan aksi yang nyata gitu ya. Enggak kok, kita nggak lip service. Ya, just do better gitu berarti. Oke, terus ini kita juga menyinggung sumbangan yang 2.000 tabung oksigen ke India ini. Ini kan disebut-sebut sebagai diplomasi tangan di atasnya Indonesia. Sementara sekarang tangannya kebalik gitu. ya. Indonesia sudah secara ekonomi sudah setara dengan Haiti disebutnya karena kita sudah masuk negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Kemudian juga angka kita sudah mau mendekati 40.000 kasus positif. Ini juga akan menjadi apa namanya? Kita lihat nanti maksudnya kebijakan apa lagi yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi tepatkah kemudian diplomasi demikian? Diplomasi seperti apa sih yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh Indonesia di tengah kondisi krisis seperti ini? Ya, oke. Bisa dibilang, oke, mungkin bisa dari pemerintah ini bagian dari diplomasi. Namun kita juga harus memperhatikan gitu, Nat. Apakah benar pemerintah saat ini benar-benar membantu atau sebagai negara yang memang perlu dibantu kayak gitu. Nah, kita sendiri kebutuhan untuk memasok dalam negeri kita sendiri susah gitu. Beberapa memang diakui beberapa pemasok dari oksigen itu sudah menyatakan komitmennya. Namun kita belum lihat kan di lapangan sendiri. Nah, kalau kita lihat banyak distributor-distributor antrian dari para warga, bukan hanya rumah sakit loh kalau kita lihat, tapi juga pribadi-pribadi mereka yang membawa tabung oksigen 1 meter sampai ukuran di atas itu sangat banyak sekali gitu. Kalau kita lihat berbagai berita khususnya di Liputan 6 itu kita melihat bagaimana warga tidak hanya di Jakarta, nah tapi juga di beberapa daerah-daerah yang memang angka kasusnya cukup tinggi di Jawa Timur, Jawa Tengah, antrian oksigen itu cukup besar. Bahkan di beberapa rumah sakit seperti rumah sakit RS Sarjito itu di wilayah Jawa Timur itu sudah nyatat ada berapa puluh pasiennya meninggal karena kehabisan oksigen. Nah, ini kan cukup memprihatinkan. Nah, satu sisi menurut saya harus diimbangi juga dan mereka harus meyakinkan masyarakat apabila ingin memberikan bantuan, pemerintah harus memenuhi dulu ketercukupan oksigen di daerah karena bisa bilang ini kan suatu yang vital gitu, seperti itu nanti. Nah tentunya kita berharap ya ini tidak apa yang dikatakan skenario terburuk itu tidak dilakukan dan memang angka 38.000 ini diharapkan tidak terus naik lagi. Kita tidak tahu nih nanti sore apakah dari Satgas COVID-19 BNPB akan angka yang keluar akan naik atau turun. Nah, kita selalu berharap kabar baik gitu setiap harinya seperti itu. Betul. Dan mungkin ini responnya akhirnya pemerintah ini terakhir Mas karena memang sudah di penghujung waktu ini. Jadi responnya adalah mengimpor oksigen dari Singapura kalau nggak salah yang dibawa dengan Hercules begitu. Ini boleh diceritakan mungkin berapa banyak impor yang berapa banyak budget untuk impor oksigen kali ini dan apakah kemudian ini akan memenuhi kebutuhan oksigen masyarakat? Ya, kalau pemerintah ini menargetkan bahwa memang impor ini diharapkan dapat
mencukupi pasokan oksigen. Tidak hanya di rumah sakit, nah, tapi juga di mereka-mereka pasien yang isolasi mandiri. Nah, terkait dengan jumlahnya, tentu kita berharap apa yang sudah ditargetkan ini tercapai. Nah, yang harus juga diperhatikan tidak hanya rumah sakit, impor ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pasien yang isolasi mandiri. Karena kan Presiden sendiri juga menyatakan ya bahwa tidak semua pasien COVID-19 itu harus masuk rumah sakit. Nah, pemerintah juga harus berkomitmen nih memenuhinya gitu. Nah, karena dari oksigen sendiri, nah sementara kalau isoman kehabisan oksigen kan repot juga gitu. Nah, intinya seperti itu sih, Nat, bahwa Betul. memang saya pikir bagaimana prosesnya itu pemerintah bagaimana dengan harus melakukan tindakan yang secepat kilat gitu. Karena ini bukan suatu yang main-main, ini sudah sangat urgent sekali kayak gitu, Nat. Asik. Mungkin kita lihat ke depannya seperti apa dan semoga kita berdoa bersama-sama angka ini malah justru turun ya. Mas Lukman, bukan Ya, malah naik menyentuh 40. Kalaupun naik amin, mungkin nanti amin. kita bisa lihat policy seperti apa lagi. Apakah ada istilah baru lagi nanti yang akan keluar? Kita nggak tahu. Selengkapnya mungkin bisa dibaca di liputan6.com. Mas Lukman, terima Akan kasih atas diskusinya dan juga laporannya. Sehat-sehat terus ya, Mas. Thank you. Oke. Ya, itu dia tadi Liputan 6 update hari ini yang sudah membahas mengenai kondisi relawan di tengah puncak pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita juga tadi membahas mengenai fasilitas kesehatan di tengah puncak COVID-19 di Indonesia. Kira-kira memang masih terjadi peningkatan kasus positif, yang mana juga per hari ini Indonesia telah mencapai lebih dari 38.000. Dan ini harus menjadi perhatian teman-teman bersama yang sekiranya memang di PPKM ini tidak harus WFO begitu dan mendapatkan privilege untuk kerja dari rumah. Tolong please jangan kemana-mana dulu teman-teman. Kita sukseskan PPKM darurat bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang masih harus keluar-keluar, dimohon untuk hati-hati, jangan lupa protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan Liputan 6 Update hari ini bersama saya Nadia Laras. Nanti nonton lagi ya setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 11 siang hanya di Instagram liputan6.com.